warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Rami Putri dengan NIM 2337000. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari bagian 1, poin 1, 2, dan 3. Keterampilan sosial erat kaitannya dengan keterampilan belajar abad 21, merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Diuraikan dengan rasionalitas yang jelas kaitan keduanya. Jadi kaitan dari keterampilan sosial dengan keterampilan belajar abad 21, yaitu abad 21 mampu menuntut manusia tidak hanya sepintar secara akademik, tetapi juga mampu hidup bekerja dan berkolaborasi dengan orang lain. Disinilah keterampilan sosial ini dan keterampilan abad 21 bertemu dan saling melengkapi. Keterampilan abad 21 dikenal dengan 4C, yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kerjasama, critical thinking, berpikir kritis, dan creativity atau kreativitas. Kalau kita perhatikan secara bersama, 4 pilar ini ada 2 yang paling mendominasi. Yang pertama, komunikasi, lalu kolaborasi. Ini merupakan suatu inti dari keterampilan sosial. Artinya, keterampilan sosial bukan sekedar bisa bergaul, tetapi merupakan fondasi yang baik pada keterampilan 21 abad sendiri. Diilustrasikan dari seorang mahasiswa yang cerdas, tapi tidak bisa menyampaikan ide dengan jelas, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak mampu bekerja dalam tim. Di dunia kerja modern nantinya, orang seperti ini akan kesulitan dengan berkomunikasi dengan baik, berempati, dan bekerja sama, karena secara teknis ia pintar, tetapi tidak mampu secara komunikasi yang baik. Dia akan lebih sulit beradaptasi jika tidak memiliki keterampilan sosial. Sebaliknya, jika seseorang mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik, dia akan lebih mudah beradaptasi, diterima, dan tentunya sukses. Kaitan logisnya, keterampilan sosial adalah suatu yang membuat seseorang untuk bisa menerapkan keterampilan abad 21 dalam kehidupan nyata. Tanpa keterampilan sosial, keterampilan abad 21 tidak berfungsi secara optimal, dan semua aktivitas belajar dan bekerja pada sifatnya yang bersifat sosial, kita akan belajar bersama, bekerja sama, dan hidup bersama. Selanjutnya ada 3 komponen keterampilan sosial, yaitu komunikasi, empati, dan kerjasama. Jika diperankan secara nyata, maka 3 komponen ini memiliki kaitan yang cukup terlihat di dunia nyata, terutama di dunia kampus. Yang pertama itu ada komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Seorang dosen yang menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberi ruang bertanya serta merespon pertanyaan mahasiswa dengan sabar, itu adalah komunikasi yang baik. Begitu pula mahasiswa yang berani mengangkat tangan, menyampaikan pendapat, dan bertanya saat tidak paham. Mahasiswa dengan mahasiswa yaitu terlihat dari diskusi kelompok, di mana komunikasi yang baik terlihat saat setiap anggota kelompok bisa mendapatkan ide atau menyampaikan ide tanpa menyela, mampu mendengarkan secara aktif, dan memberikan tanggapan yang membangun, bukan malah diam saja atau mendominasi suatu pembicaraan. Lalu ada empati antara dosen dan mahasiswa, yaitu dosen dapat memahami bahwa mahasiswanya mungkin sedang menghadapi kesulitan hidup, kemudian memberikan keringanan atau dukungan moral. Itu adalah suatu bentuk dari empati dosen kepada mahasiswanya. Mahasiswa pun perlu juga berempati, misalnya tidak protes berlebihan saat dosen terlambat, karena mungkin ada alasan yang tidak kita ketahui. Lalu ada mahasiswa dengan mahasiswa. Saat suatu teman atau saat teman satu kelompok kita sedang mengalami masalah keluarga dan tidak dapat berkontribusi penuh, anggota lain dapat berempati
dengan cara ikut membantu tanpa menghakimi. Nah, rasa empati inilah membuat tim menjadi kuat dan solid. Lalu kerjasama. Nah, antara dosen dan mahasiswa itu kerjasamanya terlihat pada saat proyek atau tugas berbasis kolaborasi. Nah, dosen memberikan panduan sedangkan mahasiswa menjalankan. Keduanya tentunya memberikan adanya umpan balik dan hubungan yang tidak satu arah tetapi dua arah. Nah, mahasiswa dengan mahasiswa yaitu dalam tugas kelompok, kerjasama yang baik berarti pembagian peran yang adil. Nah, saling mengingatkan deadline dan tidak membiarkan satu orang menanggung atau mengerjakan semua beban sendiri. Nah, yang menarik ada soal nomor 3. Nah, ini berkaitan dengan kelakuan akan membentuk kepribadian. Nah, kepribadian seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan, tempat tumbuhnya, serta siapa temannya. Nah, di sini saya akan memberikan tinjauan kritis mengenai pernyataan tersebut. Nah, memang pernyataan ini mengandung makna yang mendalam, tetapi secara kritis tidak boleh diterima secara mutlak. Nah, secara dilihat dari sisi psikologis, kepribadian memang tidak terbentuk dari dalam diri seseorang saja, tetapi menurut teori behaviorisme Watson Skinner, menyatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman dan lingkungannya. Nah, seseorang yang tumbuh di lingkungan yang saling menghargai dan penuh dukungan cenderung tumbuh dengan baik atau menjadi pribadi yang percaya diri serta memiliki rasa empatik. Nah, sebaliknya, lingkungan yang keras dan penuh kekerasan ini akan membentuk pribadi secara agresif dan menjadi lebih tertutup. Menurut sosiolog Charles Coley memperkenalkan konsep looking glass self, di mana kita melihat diri kita sendiri melalui cerminan bagaimana orang lain merespon kita. Nah, jika teman-teman kita memberikan pengaruh positif, maka kita cenderung berkembang ke arah yang positif pula. Nah, jika teman-teman kita memberi pengaruh negatif, maka kita akan cenderung berkembang ke arah negatif pula. Nah, peribahasa yang cocok dengan pandangan ini yaitu bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi, dan bergaul dengan pandai besi, maka ikut bau asap. Secara sederhana, konsep ini merupakan gambaran dari pandangan dari Watson Skinner dan Charles Coley. Nah, bagian yang perlu kita kritisi yaitu pernyataan ini tidak boleh kita terima secara mutlak karena manusia bukan robot yang diprogram oleh lingkungannya. Menurut teori humanistik dari Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan manusia merupakan agensi, memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan arah hidupnya sendiri. Nah, contoh di dunia nyata, di mana seseorang tumbuh dari lingkungan yang buruk, namun berhasil menjadi pribadi yang luar biasa karena tekad, nilai yang tertanam kuat, dan pilihan sadar yang ia buat. Sebaliknya, seseorang yang tumbuh di lingkungan ideal pun dapat memiliki sifat yang buruk. Ini dikarenakan manusia dapat membuat pilihan yang buruk atau yang baik sesuai dengan keinginan mereka. Nah, lalu maka disimpulkan bahwa lingkungan dan teman memang memiliki pengaruh besar, tetapi satu-satunya penentu adalah kepribadian yang dibawa sejak lahir. Nah, faktor internalnya yaitu nilai-nilai yang diyakini, kesadaran diri, dan kemampuan refleksi diri yang cukup sangat penting. Nah, tugas kita baik sebagai individu dan calon pendidik nantinya dapat membangun lingkungan yang kondusif, sekaligus menumbuhkan adanya kesadaran diri pada setiap orang, menjadikan sebagai agen perubahan bagi dirinya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.